Undangan misterius di tanah sendiri. Suasana pagi di ibu kota biasanya terasa sangat bising dan penuh dengan kepulan asap kendaraan, namun bagi seorang wanita bernama Maya pagi itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela kamar mewah tidak mampu menghangatkan perasaan yang mendadak diselimuti kecurigaan. Segalanya bermula dari sebuah getaran kecil di atas meja rias. Sebuah ponsel berbunyi pelan menandakan ada pesan masuk dari nomor yang sama sekali tidak dikenal. Isi pesan itu singkat namun mampu membuat jantung seolah berhenti berdetak sesaat. Pengirim pesan itu menyebutkan bahwa suaminya yang bernama Rendra sedang tidak berada di luar kota untuk urusan bisnis seperti yang diakuinya, melainkan sedang berada di sebuah villa mewah di kawasan puncak untuk merayakan sesuatu yang besar. Rendra adalah sosok suami yang selama ini dianggap sempurna. Dia adalah laki-laki yang sangat perhatian dan selalu memberikan kabar setiap jam. 3 hari yang lalu dia berpamitan dengan sangat manis sambil mengecup kening dan mengatakan bahwa proyek di Surabaya sangat menentukan masa depan karirnya. Sebagai istri yang sangat mendukung, Maya memberikan semua fasilitas terbaik agar Rendra bisa bekerja dengan nyaman. Sebuah mobil kelas atas dan kartu kredit dengan limit tanpa batas diberikan agar suaminya itu tidak merasa rendah diri saat bertemu dengan klien besar. Namun informasi dalam pesan singkat itu seolah merobek semua kepercayaan yang telah dipupuk selama 5 tahun pernikahan mereka. Yang membuat hati semakin bergejolak adalah nama lokasi yang disebutkan dalam pesan misterius tersebut. Villa Majesty. Nama itu bukan sekadar nama villa biasa bagi keluarga besar Maya. Villa itu adalah aset berharga milik mendiang ayahnya yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun ke-25, namun keberadaannya memang sengaja dirahasiakan dari Rendra. Maya ingin memiliki satu tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang status sebagai istri. Fakta bahwa Rendra bisa berada di sana menimbulkan pertanyaan besar yang mengerikan. Bagaimana dia bisa tahu lokasi itu, dan bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam sana tanpa izin dari pemilik sah? Keputusan diambil dengan cepat. Tanpa memberitahu siapapun, Maya segera bersiap dan mengemudikan mobilnya sendiri menuju ke arah pegunungan. Perjalanan yang memakan waktu 2 jam itu terasa seperti selamanya. Sepanjang jalan kenangan demi kenangan tentang kebaikan Rendra terus berputar di kepala. Mungkinkah laki-laki yang selalu bersikap sopan kepada mertuanya itu tega bermain api di belakang? Ataukah ini semua hanyalah jebakan dari orang yang ingin menghancurkan rumah tangga mereka? Namun insting seorang wanita jarang sekali salah. Ada sesuatu yang busuk yang selama ini tertutup rapi oleh wangi parfum mahal yang selalu disemprotkan Rendra ke jasnya setiap pagi. Semakin mendekati lokasi, jalanan semakin menanjak dan udara semakin tipis. Pepohonan hijau yang biasanya terlihat menenangkan kini tampak seperti saksi bisu yang sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar. Setibanya di gerbang utama Villa Majesty, terlihat pemandangan yang sangat tidak biasa. Gerbang yang biasanya tertutup rapat dan hanya dijaga oleh 1 orang kini terbuka lebar dengan beberapa petugas keamanan tambahan berseragam rapi. Ada deretan mobil mewah yang terparkir di sepanjang bahu jalan menuju halaman utama villa. Hati Maya semakin hancur saat melihat papan ucapan bunga yang berdiri tegak di dekat pintu masuk. Meskipun tulisannya tidak terlihat jelas dari kejauhan, namun aura perayaan sangat terasa kuat di sana. Maya memarkirkan mobilnya agak jauh dari kerumunan agar tidak memancing perhatian. Dengan langkah yang gemetar namun penuh keberanian, dia mulai berjalan mendekati area utama villa. Penjaga villa yang sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarganya terkejut melihat kehadiran Maya. Namun dengan satu isyarat jari di depan bibir, Maya meminta penjaga itu untuk tetap diam dan membiarkannya masuk secara diam-diam. Dari kejauhan musik klasik mulai terdengar sangat merdu, namun bagi Maya itu adalah suara lonceng kematian bagi pernikahannya.
Di sana di tengah taman yang dibangun oleh ayahnya dengan penuh cinta, terlihat sosok Rendra, sedang berdiri tertawa sangat lebar sambil memegang segelas minuman mewah di tangannya. Dunia seolah runtuh seketika saat Maya melihat siapa yang berdiri di samping Rendra. Seorang wanita muda dengan wajah yang jauh lebih muda dari Maya, mengenakan gaun putih yang sangat cantik. Mereka berdua terlihat sangat serasi seperti sepasang kekasih yang baru saja memenangkan dunia. Pemandangan itu sangat kontras dengan alasan pekerjaan yang selama ini digunakan Rendra untuk menghindar dari acara keluarga. Ternyata selama ini semua uang dan fasilitas yang diberikan Maya digunakan untuk membangun istana pasir bersama wanita lain. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kemarahan yang sangat dingin. Maya tidak ingin meledak begitu saja, karena dia ingin melihat sejauh mana suaminya itu akan berperan di panggung sandiwara yang dia buat sendiri di tanah milik istrinya. Pesta di atas pengkhianatan. Pesta di halaman Villa Majesty berlanjut dengan sangat meriah seolah-olah tidak ada beban dosa yang menggelayuti pundak sang penyelenggara. Maya bersembunyi di balik pilar besar yang tertutup oleh tanaman merambat sambil terus memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Rendra tampak sangat lincah berpindah dari satu tamu ke tamu lainnya. Dia terlihat sangat berkuasa seolah-olah seluruh tanah dan bangunan megah ini adalah miliknya pribadi. Di antara para tamu yang hadir Maya mengenali beberapa wajah yang tidak asing. Mereka adalah teman-teman satu lingkungan kerja Rendra yang sering datang ke rumah untuk sekadar makan malam bersama. Ternyata pengkhianatan ini melibatkan banyak orang yang selama ini dianggap sebagai sahabat. Rendra kemudian melangkah menuju panggung kecil yang sudah disiapkan di tengah taman. Dia meminta perhatian dari seluruh tamu dengan mengetukkan sendok ke gelas kristal yang dia pegang. Suasana menjadi hening seketika. Dengan suara yang sangat mantap dan penuh percaya diri Rendra mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupnya. Dia bercerita tentang betapa sulitnya dia bekerja keras selama beberapa tahun terakhir untuk bisa mencapai titik ini. Dia bahkan dengan berani mengklaim bahwa villa tempat mereka berdiri sekarang adalah simbol dari kesuksesannya dalam memimpin perusahaan yang sebenarnya adalah perusahaan milik keluarga Maya. Siska, nama wanita yang berdiri di samping Rendra, tampak tersenyum sangat manja sambil sesekali mengusap lengan Rendra dengan lembut. Rendra melanjutkan bicaranya dengan mengatakan bahwa keberhasilan seorang pria tidak akan lengkap tanpa adanya wanita hebat di sampingnya. Dia memuji Siska sebagai sosok yang selalu ada untuknya saat dia merasa lelah dengan urusan kantor. Mendengar kata-kata itu, Maya merasa ingin tertawa sekaligus menangis. Sangat lucu melihat bagaimana seorang pria bisa begitu percaya diri mengklaim kerja keras orang lain sebagai miliknya di depan orang banyak. Padahal tanpa modal dari keluarga Maya, Rendra hanyalah seorang karyawan biasa yang bahkan kesulitan untuk mencicil apartemen kecil di pinggiran kota. Puncak dari kegilaan itu terjadi saat Rendra memberi tanda kepada salah satu pelayan untuk membawakan sebuah kotak merah kecil. Suasana menjadi semakin romantis saat lampu taman meredup dan fokus cahaya hanya tertuju pada Rendra dan Siska. Rendra berlutut dengan satu kaki di atas hamparan kelopak bunga mawar yang membentuk lambang hati. Di depan semua saksi mata, dia membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah cincin berlian yang sangat besar. Maya tahu betul cincin itu karena itu adalah salah satu perhiasan di dalam brankas rumah mereka yang baru saja dia sadari hilang beberapa hari lalu. Ternyata Rendra mencuri perhiasan istrinya sendiri untuk melamar selingkuhannya. Sorak-sorai dan tepuk tangan pecah saat Siska menganggukkan kepala sambil menangis terharu. Mereka berpelukan dengan sangat erat di tengah panggung sementara para tamu memberikan selamat. Rendra berteriak dengan lantang bahwa setelah pernikahan ini mereka akan tinggal di villa ini selamanya dan meninggalkan masa lalu yang membosankan. Kalimat itu adalah gong yang memicu ledakan di dalam diri Maya. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan karena kini yang tersisa hanyalah harga diri yang harus ditegakkan kembali.
Maya merapikan pakaian hitamnya yang elegan dan memastikan penampilannya tetap terlihat sempurna meski hatinya sudah hancur berkeping-keping. Dengan langkah yang sangat tenang dan kepala tegak, Maya mulai berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Kehadirannya tidak langsung disadari oleh banyak orang, namun perlahan-lahan bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa teman Rendra yang mengenali Maya seketika berubah wajah menjadi pucat dan menjatuhkan gelas yang mereka pegang. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa mendadak menjadi sangat kaku dan sunyi. Langkah kaki Maya terdengar sangat jelas di atas lantai marmer taman. Dia terus berjalan menuju ke arah panggung utama tepat di mana Rendra dan Siska masih saling merangkul mesra. Rendra yang merasakan perubahan suasana akhirnya menoleh ke arah datangnya Maya. Saat mata mereka bertemu, wajah Rendra yang tadi kemerahan karena bahagia mendadak menjadi putih pucat, seperti tidak ada aliran darah sama sekali. Senyumnya hilang dan badannya gemetar seketika. Siska yang merasa bingung tetap mencoba untuk bersikap tenang tanpa menyadari bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah pemilik asli dari semua kemewahan yang sedang dia nikmati. Maya berdiri tepat di depan mereka berdua dengan tatapan mata yang sangat tajam seolah-olah bisa menembus jantung Rendra. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar, namun aura kemarahan yang elegan itu justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan histeris manapun. Konfrontasi yang tenang. Suasana di halaman tengah Villa Majesty yang tadinya dipenuhi gelak tawa dan denting gelas kaca kini berubah menjadi sunyi senyap seperti sebuah pemakaman yang mendadak. Udara pegunungan yang dingin terasa semakin menusuk tulang saat Maya berdiri tepat di depan panggung kecil tempat Rendra dan Siska masih terpaku. Rendra terlihat seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Tangannya yang tadi memeluk pinggang Siska dengan sangat posesif kini terkulai lemas di samping tubuhnya. Keringat dingin mulai tampak membasahi kening pria itu meskipun suhu udara di luar sangat rendah. Di sisi lain, Siska yang masih belum memahami siapa wanita yang datang dengan aura begitu kuat, hanya bisa berdiri dengan wajah bingung namun tetap mencoba mempertahankan senyum manisnya yang palsu. Maya tidak sedikit pun menunjukkan wajah sedih atau air mata yang tumpah. Wajahnya tetap terlihat sangat tenang dengan sapuan riasan yang sempurna mencerminkan kelasnya sebagai wanita dari keluarga terpandang. Ketenangan inilah yang justru membuat Rendra semakin ketakutan karena dia tahu betul bahwa di balik ketenangan istrinya ada badai yang siap menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Maya mulai berjalan perlahan mengitari panggung sambil sesekali menyentuh dekorasi bunga mawar yang tadi dipuji-puji oleh para tamu. Gerakannya sangat anggun seolah dia sedang memeriksa kualitas barang di tokonya sendiri. Setiap langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi berbunyi sangat nyaring di atas lantai marmer, memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi siapapun yang mendengarnya. Setelah merasa cukup memberikan tekanan melalui kesunyian, akhirnya sebuah suara keluar dari bibir Maya. Suaranya tidak melengking dan tidak pula berteriak, namun setiap kata yang keluar memiliki penekanan yang sangat dalam dan jelas. Maya menyapa para tamu undangan dengan sangat sopan seolah dia adalah tuan rumah yang sebenarnya sedang menyambut tamu yang terlambat datang. Dia mengatakan betapa senangnya melihat villa milik keluarganya ini digunakan untuk acara yang begitu meriah meskipun tanpa sepengetahuannya. Pernyataan itu seperti sebuah bom atom yang diledakkan di tengah kerumunan. Para tamu mulai saling berbisik dengan wajah tidak percaya. Mereka yang tadi mengira Rendra adalah pemilik tunggal kekayaan ini mulai memandang pria itu dengan tatapan penuh keraguan dan sinis. Rendra mencoba membuka mulutnya untuk memberikan pembelaan atau mungkin sekadar mencari alasan konyol, namun tidak ada satu kata pun yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering. Dia hanya bisa menatap Maya dengan mata yang membelalak penuh ketakutan. Siska yang mulai merasakan ada sesuatu yang salah akhirnya memberanikan diri untuk bertanya dengan nada yang sedikit tinggi. Dia menanyakan siapa wanita yang berani mengklaim villa megah ini sebagai miliknya di hari bahagianya.
Mendengar pertanyaan itu, Maya hanya memberikan senyum tipis yang penuh dengan penghinaan. Tanpa menjawab langsung kepada Siska, Maya justru menatap Rendra dan bertanya apakah suaminya itu belum sempat menceritakan kebenaran tentang asal-usul harta yang dia gunakan untuk memikat wanita lain. Keadaan semakin memanas saat Maya mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas mewahnya. Amplop itu berisi dokumen asli kepemilikan Villa Majesty yang ditandatangani langsung oleh mendiang ayahnya. Maya menunjukkan dokumen itu kepada beberapa tamu yang berada di barisan depan, termasuk kepada orang tua Siska yang sejak tadi tampak sangat bangga dengan calon menantu mereka yang kaya raya. Seketika wajah calon mertua Rendra berubah menjadi merah padam karena rasa malu yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah tertipu oleh penampilan luar Rendra yang ternyata hanya menumpang hidup di ketiak istrinya. Harga diri Rendra sebagai seorang pria yang dia bangun dengan susah payah selama ini hancur berantakan dalam hitungan detik di depan semua orang yang ingin dia buat terkesan. Penarikan kunci mobil di tempat. Kehancuran Rendra ternyata baru saja dimulai karena bagi Maya pengakuan di depan umum hanyalah hidangan pembuka dari rangkaian pembalasan dendamnya. Setelah mengungkap identitas pemilik villa yang sebenarnya, Maya beralih ke objek yang selama ini menjadi kebanggaan Rendra di hadapan teman-temannya, yaitu sebuah mobil sport mewah berwarna hitam yang terparkir tepat di depan pintu masuk villa. Mobil itu adalah hadiah dari Maya saat Rendra mendapatkan promosi jabatan setahun yang lalu, namun secara hukum kendaraan itu masih terdaftar atas nama perusahaan keluarga Maya. Dengan gerakan yang sangat santai, Maya mengulurkan tangan ke arah Rendra sambil meminta kunci mobil tersebut dikembalikan saat itu juga. Rendra yang sudah merasa sangat terpojok mencoba untuk memohon dengan suara yang sangat rendah agar Maya tidak mempermalukannya lebih jauh lagi. Dia berbisik dengan nada memelas meminta agar masalah ini diselesaikan di rumah saja. Namun Maya tidak memberikan sedikit pun ruang untuk negosiasi. Suaranya tetap tegas dan bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Maya mengatakan bahwa tidak ada lagi rumah untuk Rendra kembali karena kunci rumah utama sudah diganti dan semua barang-barangnya sudah dikemas rapi di dalam kardus bekas. Rendra yang tadi merasa seperti raja di atas panggung kini benar-benar terlihat seperti pecundang yang tidak punya tempat tinggal. Karena Rendra tetap diam dan tidak menyerahkan kunci mobil tersebut, Maya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah layanan mobil derek yang ternyata sudah dia pesan sejak di perjalanan tadi. Tidak butuh waktu lama, sebuah truk derek besar masuk ke halaman villa dengan suara mesin yang menderu keras merusak suasana pesta yang tadinya elegan. Para tamu undangan berlarian menepi saat truk derek itu mulai melakukan manuver untuk mengangkut mobil sport kebanggaan Rendra. Siska yang melihat kejadian itu mulai berteriak histeris dan memaki Maya sebagai wanita yang jahat, namun Maya tetap bergeming. Dia justru mengingatkan Siska bahwa gaun putih yang dikenakannya dan cincin di jarinya juga dibeli menggunakan uang dari rekening yang sebentar lagi akan diblokir total. Melihat mobilnya mulai dinaikkan ke atas truk derek, Rendra akhirnya jatuh terduduk di atas hamparan kelopak mawar merah. Semua kemewahan yang dia pamerkan selama ini hilang satu persatu dalam sekejap mata. Teman-teman yang tadi memujinya kini mulai menjauh seolah takut tertular kesialan yang menimpa Rendra. Beberapa orang bahkan mulai mengambil foto dan video kejadian memalukan itu yang kemungkinan besar akan menjadi bahan pembicaraan panas di kantor keesokan harinya. Rendra kehilangan segalanya, bukan hanya harta dan fasilitas namun juga harga diri dan reputasi yang tidak akan pernah bisa dia bangun kembali. Maya mendekati Rendra yang masih terduduk lemas dan memberikan sepatah kata terakhir untuk hari itu. Dia berbisik bahwa ini adalah konsekuensi karena telah mencoba bermain-main dengan wanita yang memberikannya dunia. Maya menegaskan bahwa mulai detik ini Rendra adalah orang asing yang tidak memiliki hak atas satu sen pun dari kekayaan keluarganya. Setelah mengatakan hal itu, Maya berbalik arah dan berjalan menuju mobilnya sendiri tanpa menoleh sedikit pun ke belakang.
Suara mesin truk derek yang menjauh pergi bersama mobil mewah Rendra menjadi iringan musik penutup pesta lamaran yang berakhir tragis tersebut. Di belakang sana Maya bisa mendengar suara pertengkaran hebat antara Siska dan Rendra yang menandai dimulainya penderitaan baru bagi sang pengkhianat. Gema suara truk derek yang membawa pergi mobil kebanggaan Rendra masih menyisakan keheningan yang mencekam di area taman Villa Majesty. Namun, bagi Maya, penarikan mobil itu hanyalah permulaan dari runtuhnya seluruh sandiwara hidup yang dibangun oleh suaminya. Siska yang tadi terlihat begitu anggun kini mulai menampakkan wajah aslinya yang penuh kepanikan. Wanita muda itu memandang ke arah Rendra dengan tatapan menuntut, seolah meminta penjelasan mengapa pangeran kaya yang dia kenal tiba-tiba berubah menjadi pria yang tidak berdaya. Sementara itu, para vendor pesta, mulai dari pihak catering kelas atas, dekorator bunga, hingga grup pemusik klasik, mulai mendekati Rendra dengan wajah cemas. Mereka mencium aroma kegagalan finansial dan ingin memastikan pembayaran sisa tagihan yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Rendra mencoba bangkit dengan kaki yang masih gemetar. Dia merogoh saku jas mahalnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit buatan desainer ternama, yang juga merupakan pemberian dari Maya. Dengan tangan yang berkeringat, dia mengeluarkan selembar kartu kredit berwarna hitam dengan logo eksklusif. Kartu itu selama ini menjadi simbol kekuatan finansialnya di depan teman-teman dan juga di depan keluarga Siska. Rendra menyerahkan kartu itu kepada manajer catering sambil berusaha meyakinkan semua orang bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah kesalahpahaman keluarga biasa. Dia mencoba tersenyum, meski senyum itu terlihat sangat pahit dan dipaksakan, berusaha menjaga sisa-sisa harga diri yang sudah hancur berantakan di lantai marmer. Manajer catering membawa kartu tersebut ke mesin pembayar portabel di sudut taman. Rendra menunggu dengan napas yang tertahan, sementara para tamu undangan memperhatikan dari kejauhan dengan bisikan-bisikan yang semakin tajam. Namun, suara yang terdengar bukanlah bunyi transaksi berhasil, melainkan bunyi peringatan yang nyaring dari mesin tersebut. Layar kecil di mesin itu menunjukkan tulisan berwarna merah yang sangat jelas, transaksi ditolak. Rendra tertegun. Dia meminta manajer itu untuk mencoba sekali lagi, menganggap mungkin sinyal di pegunungan sedang tidak stabil. Namun, hasil yang keluar tetap sama. Kartu itu sudah tidak bernyawa. Tanpa sepengetahuan Rendra, sesaat setelah Maya menginjakkan kaki di villa tersebut, dia telah menghubungi pusat layanan bank melalui asisten pribadinya. Maya memerintahkan pemblokiran seketika terhadap seluruh supplementary card atau kartu tambahan yang dipegang oleh Rendra. Bukan hanya itu, rekening bersama yang selama ini diisi oleh aliran dana dari bisnis keluarga Maya juga telah dikosongkan dan dipindahkan ke rekening pribadi yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali Maya sendiri. Rendra kini benar-benar berdiri di tengah pesta megahnya sendiri dengan dompet yang berisi kartu-kartu plastik yang tidak lebih berharga dari sampah. Pihak vendor yang menyadari bahwa kartu itu diblokir mulai kehilangan kesabaran. Suasana romantis di taman itu berubah menjadi ajang penagihan hutang yang sangat memalukan. Siska mulai berteriak kepada Rendra, menanyakan mengapa kartu kreditnya tidak bisa digunakan, sementara orang tua Siska mulai menarik anak perempuan mereka menjauh dari Rendra seolah pria itu adalah wabah penyakit. Rendra mencoba mengakses aplikasi perbankan di ponselnya, namun aksesnya ditolak karena Maya telah mengubah semua kata sandi dan nomor pemulihan yang terkait dengan aset perusahaan. Di detik itulah, Rendra menyadari bahwa seluruh oksigen finansial yang selama ini membuatnya bisa bernapas lega telah dihentikan secara paksa oleh tangan istrinya sendiri. Pengusiran secara terhormat. Keributan yang terjadi di halaman tengah Villa Majesty semakin tidak terkendali saat suara penagihan dari para vendor berpadu dengan tangisan histeris Siska. Namun, kejutan bagi Rendra belum berakhir. Dari arah gerbang utama, muncul 4 orang pria berseragam keamanan dengan badan tegap yang dipimpin oleh kepala pengelola aset keluarga Maya.
Mereka berjalan dengan langkah tegap menuju pusat kerumunan, membawa surat resmi yang memiliki kop surat dari kantor pengacara keluarga besar Wijaya. Kehadiran mereka seolah menjadi titik akhir dari drama yang sedang berlangsung. Kepala pengelola aset itu berdiri tepat di depan Rendra yang wajahnya sudah pucat pasi. Tanpa perlu berteriak, pria itu membacakan surat perintah pengosongan area. Surat itu menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam properti Villa Majesty pada hari ini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin tertulis dari pemilik sah yang baru saja hadir di lokasi. Lebih jauh lagi, surat itu menegaskan bahwa seluruh tamu undangan dan penyelenggara acara diminta untuk meninggalkan area villa dalam waktu 10 menit. Jika perintah ini diabaikan, maka pihak keamanan berhak melakukan tindakan pengusiran paksa dan melaporkan kejadian ini sebagai tindakan penyusupan ke pihak berwajib. Rendra mencoba memprotes. Dia mengatakan bahwa dia adalah suami dari pemilik villa ini dan memiliki hak untuk menggunakan fasilitas keluarga. Namun, kepala pengelola itu hanya memberikan tatapan dingin dan menyerahkan salinan dokumen hukum yang menyatakan bahwa status kepemilikan villa ini adalah aset terpisah yang tidak termasuk dalam harta bersama dalam pernikahan, karena diperoleh melalui warisan murni. Rendra tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk menginjakkan kaki di sana jika pemiliknya tidak berkenan. Teman-teman Rendra yang tadi ikut berpesta kini berbondong-bondong menuju mobil masing-masing, melarikan diri dari situasi yang sangat memalukan ini, meninggalkan Rendra sendirian menghadapi kenyataan pahit. Siska yang merasa dipermalukan di depan orang tuanya, mulai melemparkan buket bunga mawar ke arah dada Rendra. Wanita itu memaki Rendra, menyebutnya sebagai penipu yang hanya bermodal mulut manis namun kenyataannya adalah seorang parasit. Orang tua Siska bahkan ikut menghina Rendra, menyesali keputusan mereka yang sempat memberikan restu kepada pria yang ternyata tidak memiliki apa-apa. Mereka menyeret Siska keluar dari taman, meninggalkan Rendra yang berdiri mematung di tengah dekorasi pesta yang mulai dibongkar secara paksa oleh para pekerja. Lampu-lampu hias yang tadinya berkilau indah kini dimatikan satu persatu, menyisakan kegelapan yang suram di area villa. Para petugas keamanan mulai menggiring Rendra menuju pintu gerbang. Rendra memohon agar dia diperbolehkan mengambil beberapa barang pribadinya di dalam kamar, namun petugas menolaknya dengan tegas. Mereka mengatakan bahwa seluruh barang milik Rendra telah dipindahkan ke gudang di luar area utama dan hanya bisa diambil setelah proses hukum perceraian dimulai. Rendra dipaksa berjalan kaki menyusuri jalanan setapak yang gelap menuju jalan raya, karena tidak ada lagi mobil mewah yang menunggunya. Dia keluar dari gerbang villa yang megah itu hanya dengan setelan jas yang melekat di tubuhnya, tanpa uang tunai, tanpa kendaraan, dan tanpa tujuan. Dari kejauhan, di lantai atas villa, Maya melihat sosok suaminya yang berjalan gontai di bawah sinar lampu jalan yang redup. Tidak ada rasa sesal di wajah Maya, yang ada hanyalah perasaan lega karena beban berat yang selama ini dipikulnya telah dilepaskan. Maya tahu bahwa malam ini adalah malam pertama Rendra merasakan bagaimana hidup di dunia nyata tanpa perlindungan dan harta dari keluarga istrinya. Pengusiran ini bukan hanya sekadar mengusir seseorang dari sebuah bangunan, melainkan pengusiran Rendra dari kehidupan mewah yang selama ini dia hianati sendiri. Pintu gerbang besi Villa Majesty pun tertutup dengan dentuman keras, mengunci rapat masa lalu dan menyisakan Rendra yang kini benar-benar menjadi orang asing di tanah yang sempat dia klaim sebagai miliknya. Topeng Siska yang retak. Angin malam di kawasan puncak bertiup semakin kencang, membawa kabut tebal yang menyelimuti jalanan aspal di depan gerbang Villa Majesty. Di bawah lampu jalan yang temaram dan berkedip, Rendra berdiri mematung dengan bahu yang merosot dalam. Di hadapannya, Siska tidak lagi terlihat seperti wanita lemah lembut yang tadi dipuja-pujanya di atas panggung. Gaun putih anggun yang dikenakan Siska kini tampak kusam karena terkena debu jalanan, namun yang lebih buruk adalah raut wajahnya yang berubah menjadi sangat mengerikan. Tidak ada lagi binar cinta di mata wanita itu,
yang ada hanyalah kemarahan dan rasa jijik yang ditujukan tepat ke arah wajah Rendra. Siska mulai meluapkan emosinya dengan suara yang melengking, memecah kesunyian malam yang dingin. Dia merasa telah ditipu habis-habisan oleh Rendra yang selama ini mengaku sebagai pengusaha muda sukses dengan aset miliaran rupiah. Segala janji tentang kehidupan mewah, rumah besar, dan perjalanan ke luar negeri kini menguap begitu saja, seperti embun yang terkena sinar matahari. Siska memaki Rendra, menyebutnya sebagai laki-laki tidak tahu malu yang berani melamar wanita lain menggunakan harta milik istri sah. Rasa malu yang ditanggung Siska di depan orang tuanya dan teman-temannya menjadi bahan bakar utama yang menghanguskan sisa-sisa kasih sayang yang mungkin pernah ada. Rendra mencoba mendekat dan meraih tangan Siska, berusaha membujuk dengan kata-kata manis yang biasanya manjur untuk meredam kemarahan. Dia berjanji bahwa ini hanyalah masalah sementara dan dia akan segera mengurus semuanya. Namun, Siska dengan kasar menepis tangan Rendra. Bagi Siska, seorang pria tanpa fasilitas mewah dan kartu kredit tanpa batas bukanlah pria yang dia cari. Siska secara terang-terangan mengakui bahwa dia hanya tertarik pada kemewahan yang selama ini dipamerkan oleh Rendra. Tanpa mobil sport hitam dan tanpa akses ke Villa Majesty, Rendra hanyalah seorang pria biasa yang bahkan tidak mampu membayar biaya taksi untuk pulang ke Jakarta malam itu. Pertengkaran itu menjadi semakin buruk saat orang tua Siska muncul dengan mobil mereka dan berhenti tepat di samping mereka. Ayah Siska keluar dari mobil dan memberikan peringatan keras kepada Rendra untuk tidak pernah lagi mendekati anaknya. Dia merasa sangat terhina karena telah memberikan restu kepada seorang parasit yang hidup dari belas kasihan istrinya. Siska segera masuk ke dalam mobil orang tuanya, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Rendra yang mulai menangis memohon. Pintu mobil ditutup dengan keras, dan kendaraan itu melaju pergi meninggalkan kepulan asap knalpot yang mengenai wajah Rendra. Kini, pria itu benar-benar sendirian di pinggir jalan raya yang sepi, menyadari bahwa wanita yang dia anggap sebagai cinta sejati hanyalah seorang pemburu harta yang akan pergi saat uang tidak lagi ada di tangan. Rendra duduk di pinggir jalan dengan jas mahal yang kini terlihat sangat konyol. Dia merogoh sakunya, berharap menemukan sedikit uang tunai, namun hasilnya nihil. Dia terbiasa mengandalkan pembayaran digital dan kartu kredit yang semuanya telah diblokir oleh Maya. Malam yang panjang itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang pria yang merasa dirinya raja jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Dia mulai merasakan perih di hatinya, bukan karena kehilangan Siska, melainkan karena baru menyadari betapa bodohnya dia melepaskan Maya, wanita yang telah memberikan segalanya tanpa banyak menuntut. Topeng kecantikan Siska yang selama ini membuainya telah pecah, menyisakan kenyataan pahit bahwa tanpa Maya, Rendra bukanlah siapa-siapa di mata dunia. Surat cerai sebagai penutup pesta. Pagi hari berikutnya, suasana di kediaman utama keluarga Wijaya sangat tenang namun penuh dengan ketegasan. Maya duduk di ruang kerjanya yang luas, menghadap ke taman belakang yang tertata rapi. Di depannya, duduk seorang pria paruh baya mengenakan kacamata dengan setelan jas rapi. Dia adalah pengacara senior keluarga yang telah menangani segala urusan hukum keluarga Wijaya selama puluhan tahun. Di atas meja kayu jati yang mengkilap, terdapat tumpukan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Maya. Dokumen itu bukan sekadar surat biasa, melainkan surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian seluruh aset yang telah disalahgunakan oleh Rendra selama pernikahan mereka. Maya tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Baginya, hubungan yang sudah dicemari oleh pengkhianatan serendah itu tidak layak untuk diperbaiki bahkan hanya 1 menit pun. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa proses ini akan berjalan dengan sangat cepat karena semua bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan dana sudah terkumpul dengan sangat lengkap.
Maya juga meminta pengacaranya untuk memastikan bahwa Rendra tidak mendapatkan sepeser pun harta Gonogini, mengingat seluruh kekayaan yang dinikmati selama ini berasal dari harta bawaan dan warisan keluarga Maya yang secara hukum tidak bisa dibagi dalam perceraian. Sementara itu, Rendra yang bermalam di sebuah hotel murah dengan sisa uang receh yang dia temukan di tas kerjanya, terbangun dengan suara ketukan pintu yang sangat keras. Dia berharap itu adalah Maya yang datang untuk memaafkannya atau mungkin Siska yang berubah pikiran. Namun, saat pintu dibuka, yang berdiri di sana bukanlah salah satu dari kedua wanita itu, melainkan seorang kurir resmi dari pengadilan agama didampingi oleh asisten pengacara Maya. Mereka menyerahkan sebuah map besar berwarna putih yang berisi surat gugatan cerai resmi. Rendra gemetar saat membaca setiap poin dalam surat tersebut. Di dalam surat itu disebutkan bahwa Maya menuntut cerai dengan alasan perzinahan dan penipuan. Selain itu, ada lampiran rincian hutang yang harus dikembalikan oleh Rendra kepada perusahaan keluarga Wijaya atas penggunaan dana kantor untuk kepentingan pribadi, termasuk biaya pesta lamaran di Villa Majesty yang nilainya fantastis. Rendra merasa dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Maya akan bertindak secepat dan setegas ini. Surat cerai itu adalah penutup resmi dari semua pesta pora dan kemewahan palsu yang selama ini dia banggakan. Tidak ada lagi jalan untuk kembali, tidak ada lagi ruang untuk meminta maaf. Rendra mencoba menghubungi nomor Maya berkali-kali, namun nomornya telah diblokir secara permanen. Dia kemudian mencoba menghubungi kantor pusat, namun sekretaris perusahaan memberitahunya bahwa dia sudah dilarang masuk ke area gedung dan surat pemecatannya sedang diproses oleh bagian hukum. Maya benar-benar menutup semua pintu dan jendela dalam hidup Rendra. Pesta lamaran yang dia bayangkan akan menjadi awal dari hidup barunya bersama Siska, justru menjadi upacara pemakaman bagi karir, pernikahan, dan masa depannya. Dengan surat cerai di tangannya, Rendra menyadari bahwa dia kini harus menghadapi dunia sebagai seorang gembel yang memiliki tumpukan hutang, sementara Maya bersiap untuk melangkah maju menuju kehidupan yang jauh lebih bersinar tanpa beban seorang pengkhianat. Pencabutan jabatan di perusahaan. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gedung-gedung tinggi di Jakarta biasanya memberikan semangat baru bagi Rendra, namun tidak untuk pagi ini. Dengan pakaian yang mulai kusut dan mata yang sembab karena kurang tidur, Rendra mencoba peruntungan terakhirnya dengan mendatangi kantor pusat perusahaan tempat dia menjabat sebagai manajer selama 3 tahun terakhir. Dia berharap bahwa meskipun kehidupan pribadinya hancur, posisi profesionalnya masih bisa diselamatkan. Dia merasa bahwa prestasinya selama ini cukup untuk membuat dewan direksi mempertahankan posisinya. Namun, begitu langkah kakinya menyentuh lobi utama yang berlapis marmer, suasana dingin langsung menyambutnya. Petugas keamanan yang biasanya menyapa dengan hormat dan membukakan pintu sambil membungkuk, kini berdiri tegak dengan tatapan yang sangat datar. Saat Rendra mencoba menempelkan kartu akses karyawan pada gerbang elektronik, terdengar bunyi denging panjang yang menandakan akses ditolak. Kartu itu sudah dinonaktifkan. Rendra mencoba memprotes dan meminta petugas untuk membiarkannya masuk hanya untuk mengambil barang-barang di ruang kerjanya. Namun, petugas tersebut justru menyerahkan sebuah surat dengan kop resmi perusahaan yang menyatakan bahwa Rendra telah diberhentikan secara tidak hormat terhitung sejak detik ini. Alasan pemecatan yang tertulis dalam surat itu sangat telak, yaitu pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan wewenang serta dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Maya, sebagai pemegang saham mayoritas dan komisaris utama di perusahaan tersebut, telah bergerak jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan oleh Rendra. Maya tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi Rendra di Villa Majesty, tetapi dia juga memutus urat nadi karir yang selama ini menjadi kebanggaan pria itu. Rendra kini menyadari bahwa jabatan tinggi yang dia nikmati selama ini hanyalah hadiah dari koneksi istrinya, dan sekali koneksi itu diputus, dia bukanlah siapa-siapa di dunia korporat yang kejam.
Tidak lama kemudian, sekretaris pribadi Maya keluar menemui Rendra di lobi, sambil membawa sebuah kotak kardus kecil. Kotak itu berisi sisa-sisa barang pribadi Rendra yang ada di meja kerjanya. Di hadapan banyak karyawan yang mulai datang untuk bekerja, Rendra terpaksa menerima kotak tersebut dengan rasa malu yang luar biasa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara rekan kerja yang dulu sering menjilat kepadanya demi mendapatkan kenaikan jabatan. Sekarang, mereka memandangnya dengan tatapan hina dan kasihan. Beberapa orang bahkan secara terang-terangan mengambil foto momen memalukan itu untuk disebarkan di grup percakapan kantor. Pukulan terakhir datang ketika asisten hukum perusahaan memberitahu Rendra bahwa perusahaan akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua transaksi yang pernah dia lakukan. Jika ditemukan ada dana yang digelapkan untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Siska, maka perusahaan tidak akan ragu untuk membawa masalah ini ke jalur pidana. Rendra berjalan keluar dari gedung megah itu dengan memeluk kotak kardus, menyadari bahwa pintu dunia profesionalnya telah tertutup rapat di seluruh kota ini. Berita tentang pemecatannya secara tidak hormat pasti akan segera menyebar ke perusahaan lain, menjadikannya pria yang masuk dalam daftar hitam di industri manapun. Kehidupan baru yang lebih bersinar. 6 bulan telah berlalu sejak badai di Villa Majesty menghancurkan kehidupan palsu seorang pengkhianat bernama Rendra. Kini, villa tersebut kembali bersinar dengan cahaya yang jauh lebih indah dan tulus. Maya berdiri di balkon atas, memandang hamparan kebun bunga mawar yang kembali mekar dengan sempurna. Hari ini, villa itu menjadi lokasi perayaan atas keberhasilan ekspansi bisnis properti milik keluarga Wijaya yang baru saja mencapai target internasional. Tidak ada lagi suasana pengkhianatan yang menyesakkan dada, yang ada hanyalah aroma kesuksesan dan ketenangan jiwa yang luar biasa. Maya terlihat jauh lebih cantik dan bugar daripada sebelumnya. Keputusannya untuk melepaskan beban bernama Rendra terbukti menjadi pilihan terbaik dalam hidupnya. Tanpa harus memikirkan pengkhianatan suami, Maya memiliki waktu dan energi penuh untuk fokus pada pertumbuhan diri dan bisnisnya. Di bawah sana, para mitra bisnis kelas atas dan sahabat sejati berkumpul, memberikan selamat atas segala pencapaian yang diraih. Maya tersenyum tulus kepada setiap tamu, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada kehadiran seorang pria yang tidak tahu cara menghargai komitmen. Sementara itu, di sebuah sudut sempit di pinggiran kota Jakarta, terlihat seorang pria dengan penampilan yang sangat berantakan. Rendra kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil yang panas dan pengap. Tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan finansial, dia harus berjuang keras hanya untuk membayar uang sewa bulanan. Kabar terakhir yang dia dengar, Siska sudah menikah dengan seorang pria tua yang jauh lebih kaya namun sangat kasar, sebuah karma instan bagi wanita yang hanya mencintai harta. Rendra sering menghabiskan malamnya dengan memandangi foto-foto lama di media sosial tentang kehidupan mewahnya dulu, hanya untuk menyadari bahwa semua itu telah hilang selamanya karena kebodohannya sendiri. Suatu sore, Rendra tidak sengaja melihat sebuah majalah bisnis di lapak koran bekas yang menampilkan foto wajah Maya di sampul depannya dengan judul besar sebagai pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Dalam artikel tersebut, Maya menceritakan bahwa rahasia kesuksesannya adalah keberanian untuk membuang segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan, termasuk hubungan yang beracun. Rendra menutup majalah itu dengan tangan yang gemetar. Dia teringat saat dia merasa begitu berkuasa di Villa Majesty, namun kini dia hanyalah bayangan dari masa lalu yang dilupakan oleh semua orang. Maya telah terbang tinggi ke langit yang tidak akan pernah bisa dijangkau lagi oleh Rendra. Pesta di Villa Majesty malam itu ditutup dengan kembang api yang sangat megah, menerangi langit malam puncak dengan warna-warni yang memukau. Setiap ledakan di langit seolah menjadi simbol dari kemenangan Maya atas rasa sakit dan pengkhianatan. Maya telah membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan hidup sangat baik dan menjadi jauh lebih sukses daripada sebelumnya.
Dia tidak perlu mengotori tangannya lebih jauh, karena waktu dan kenyataan hidup telah memberikan hukuman yang paling adil bagi Rendra. Dengan hati yang lapang, Maya menutup pintu balkon dan masuk ke dalam rumahnya yang kini penuh dengan cinta dan keberkahan, siap untuk menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah.